Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja telah terjadi huru-hara. Rakyat yang tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Baginda Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang didalangi oleh para menteri-menterinya. Namun Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang sangat cerdas yang memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana dan di sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba untuk menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun tuanku Baginda Raja, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Anda? Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteri-menteriku ini. Baiklah, Paduka Baginda Raja, berilah hamba waktu 1 hari saja agar bisa untuk memikirkan caranya. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda Raja memberinya waktu 1 hari penuh. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda Raja. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena begitu kelelahan berpikir seharian. Pada keesokan harinya, ketika hendak menunaikan sholat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda Raja. Setelah siap menunaikan sholat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawanya. Ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju, kemudian melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri-menteri berkumpul di pendopo istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedangkan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Kemudian Baginda Raja pun berseru, "Wahai para menteri-menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini." "Bagaimana caranya wahai Baginda Raja?" tanya salah seorang menteri.
Masing-masing dari kalian coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi dan sentosa. Namun apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Baginda Raja. Baginda Raja pun memasuki sebuah ruangan di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda Raja untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Baginda Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi, jawab menteri yang pertama. Kemudian menteri yang kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat Baginda Raja senang. Giliran menteri yang keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci cukup lama. Kini aku akhirnya tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat. Menteri yang pertama, kedua, dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda Raja pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal untuk menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga telah bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Baginda Raja memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Pada suatu hari, ketika keluarga Abu Nawas sedang dilanda himpitan ekonomi, sudah lama Abu Nawas tidak mendapatkan pemasukan yang cukup untuk biaya hidup keluarganya. Abu Nawas memiliki seekor keledai kesayangan yang menjadi tunggangannya sehari-hari. Dengan persetujuan sang istri, akhirnya Abu Nawas berniat untuk menjual keledainya itu untuk biaya-biaya keluarganya. Pada keesokan harinya, Abu Nawas segera bergegas membawa keledainya ke pasar untuk dijualnya. Rencana Abu Nawas diketahui oleh sekelompok komplotan pencuri yang berjumlah 4 orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menipu Abu Nawas. Besoknya Abu Nawas segera bergegas menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika Abu Nawas sedang beristirahat di bawah sebatang pohon dalam perjalanan menuju pasar, tiba-tiba salah seorang anggota pencuri itu menghampiri Abu Nawas seraya berkata, "Kemana engkau akan membawa kambingmu itu, wahai Abu Nawas?" tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas merasa terkejut.
dan menjadi bingung dengan pertanyaan orang itu yang telah menyebut kambing pada keledainya. Aku berencana menjualnya, tapi ini bukan kambing, jawab Abu Nawas. Terus apa juga? Ini adalah keledai. Benarkah apa engkau tidak salah melihat? Coba saja engkau tanya pada orang-orang. Kata orang itu kepada Abu Nawas sambil terus berlalu meninggalkannya. Tidak mau ambil pusing, Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Kembali tiba-tiba pencuri kedua menghampirinya dan bertanya, "Mengapa engkau menunggangi kambing, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas kembali keheranan dan bingung. Ia kemudian menjawab, "Ini keledai, bukanlah kambing," jawab Abu Nawas. Aku tidak rabun, kenapa aku harus mengatakan kambing jika itu keledai? Aku pun tidak menungganginya jika hewan ini adalah kambing. Oh iya, jika memang begitu, tanyakan saja pada orang-orang yang engkau temui jika engkau tidak percaya, kata orang itu sambil kemudian berlalu. Abu Nawas sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan dua orang yang menghampirinya tersebut. Abu Nawas terus berjalan menuju pasar untuk menjual keledainya. Ketika masih dalam perjalanan, ia kembali dihampiri oleh seseorang yang merupakan anggota komplotan pencuri yang ketiga. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau hendak kemana dan mengapa engkau menunggangi seekor kambing?" Abu Nawas pun terperanjat dan merasa sangat bingung. Kali ini hatinya benar-benar mulai ragu karena sudah ketiga orang yang ia temui mengatakan kalau yang ia bawa dan tunggangi adalah seekor kambing. "Ini adalah seekor kambing," jawab Abu Nawas dengan wajah yang mulai ragu. Anak-anak kecil pun tahu jika yang engkau tunggangi itu adalah seekor kambing. Apakah matamu mulai rabun, wahai Abu Nawas? Dan apakah telingamu mulai berkurang pendengarannya? Tidakkah engkau mendengar ia sedang mengembek? Kata orang itu berusaha meyakinkan Abu Nawas seraya beranjak meninggalkannya. Mendengar perkataan orang tersebut, Abu Nawas mulai bertambah ragu. Ditambah pikirannya yang memang sedang tidak karuan karena ia sangat membutuhkan uang untuk biaya keluarganya. Dengan tubuh yang lesu, ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah sebatang pohon yang rimbun. Abu Nawas terus merenung apa yang telah terjadi kepadanya dan mengapa ia tidak menyadari jika ia membawa dan menunggangi seekor kambing. Tibalah lamunan menjadi buyar karena ada seseorang yang menghampiri dan duduk di dekatnya. Orang itu adalah pencuri yang keempat. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Kambingmu sangatlah bagus. Apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu membuka percakapan. "Engkau tidak salah menyebut hewan ini kambing," tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku benar, ini adalah seekor kambing dan aku tertarik untuk membelinya jika engkau mau menjual," jawab orang tersebut. Kemudian ia menambahkan, "Memang kenapa? Apakah engkau merasa jikalau hewan ini bukan kambing?" Kali ini Abu Nawas benar-benar tidak mau ambil pusing lagi dengan hewan yang ia bawa itu. Abu Nawas kemudian berkata kepada orang tersebut, "Awalnya aku berangkat dari rumahku dengan membawa hewan ini yang kuanggap sebagai keledai menuju pasar dengan niat untuk menjualnya.
Dalam perjalanan aku sudah bertemu 4 orang termasuk engkau, dan mengatakan jika hewan yang kubawa adalah seekor kambing. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku dan siapa yang benar dan salah. Aku pun tidak tahu, aku memang berniat menjual hewan ini. Apa engkau serius ingin membelinya? Kata Abu Nawas. Tentu saja aku serius ingin membelinya. Berapa kau hargai kambing itu? Tanya Abu Nawas. Jika engkau mau, aku akan membayar seharga 3 dirham. Baiklah, aku setuju. Setelah menjual keledai yang disangka kambing tersebut, Abu Nawas kembali ke rumah menemui istrinya dan menceritakan apa yang terjadi. Sontak istrinya menjadi sangat marah kepada Abu Nawas. Bagaimana bisa, wahai suamiku, engkau menjual seekor keledai seharga 3 dirham hanya karena orang-orang yang engkau temui di jalan mengatakan itu kambing? Apakah engkau tidak menyadari mungkin mereka adalah kelompok pencuri? Mengapa engkau tidak bisa menunggu dan menjualnya ke pasar? Tanya istrinya dengan marah. Abu Nawas hanya duduk terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Karena ia benar-benar telah ditipu mentah-mentah. Bagaimana bisa ia yang biasanya memiliki banyak akal dapat dibodohi oleh sekelompok pencuri? Ia merasa kesal karena istrinya terus memarahinya. Akan tetapi, ia sadar akan kesalahannya yang ia lakukan dan memaklumi istrinya yang kecewa padanya karena memang mereka sedang terhimpit ekonomi. Pada keesokan harinya, ketika suasana rumah tangganya sudah tenang, Abu Nawas mulai memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan kerugiannya. Abu Nawas menemukan sebuah cara yang mujarab untuk membalas tipuan-tipuan komplotan pencuri yang telah berhasil membodohinya. Ia kemudian berangkat menuju hutan mencari sebatang pohon yang akan dijadikan sebagai tongkat penghasil uang. Setelah menemukan sebatang pohon untuk dijadikan tongkat, ia kemudian kembali ke kota. Sesampainya di kota, ia singgah di sebuah warung. Abu Nawas kemudian mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Pemilik warung pun itu langsung menghidangkan makanan dan minuman yang diinginkan Abu Nawas. Ia juga mengunjungi ke toko-toko yang lainnya. Hal serupa terjadi. Ia hanya mengacungkan tongkatnya dan kemudian pemilik toko langsung memberikan barang yang diinginkan Abu Nawas tanpa harus membayar. Orang-orang yang menyaksikan merasa sangat heran dengan keajaiban tongkat Abu Nawas itu. Ia bisa mendapatkan apa yang diinginkan tanpa harus membeli dan hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini terus tersiar dari mulut ke mulut hingga sampai ke telinga komplotan para pencuri yang telah menipunya waktu itu. Para komplotan pencuri itu akhirnya sepakat untuk kembali membodohi Abu Nawas dan mendapatkan tongkat ajaibnya. Para pencuri itu berpikir jika mereka mendapatkan tongkat ajaib itu, pasti mereka akan cepat kaya. Pada akhirnya mereka menemui Abu Nawas yang kala itu sedang duduk di warung yang sering ia singgahi. Abu Nawas yang sebenarnya sangat marah kepada mereka, berpura-pura tersenyum menyambut mereka seakan-akan merasa sebelumnya ia tidak pernah ditipu mereka.
Salah seorang dari komplotan itu bertanya kepada Abu Nawas, "Tongkatmu itu sangatlah bagus. Apakah engkau akan menjualnya?" Tanya orang itu kepada Abu Nawas. Dalam hati Abu Nawas yang merasa sangat gembira karena mereka akhirnya masuk ke perangkap. "Tidak, aku tidak akan menjualnya," jawab Abu Nawas. "Kami akan membeli dengan harga yang sangat tinggi," kata salah seorang dari mereka. "Oh iya, berapa sanggup kalian akan membayarnya?" tanya Abu Nawas berpura-pura tertarik. "Kami akan membayar seharga 300 keping dinar emas," kata orang itu. "Dengan uang sebanyak itu engkau akan hidup enak beberapa bulan tanpa harus bekerja. Tapi tongkat ini adalah tongkat wasiat, satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas yang berpura-pura menolak tawaran mereka. Para komplotan pencuri itu terus berupaya meluluhkan Abu Nawas agar bersedia menjual tongkatnya itu. Dengan berpura-pura berat hati, akhirnya Abu Nawas berkata, "Baiklah, akan kujual tongkat ini kepada kalian, tapi kalian harus menjaganya dengan baik. Jika tidak, kalian akan merasakan akibatnya," kata Abu Nawas yang sedikit meyakinkan. Tanpa panjang cerita lagi, para komplotan pencuri tersebut segera membeli tongkat ajaib Abu Nawas. Setelah menerima 100 keping dinar emas, Abu Nawas kemudian meninggalkan para pencuri itu dan kembali ke rumahnya menjumpai istrinya. Ketika para komplotan pencuri itu hendak meninggalkan warung, mereka mencoba menggunakan keajaiban tongkat itu kepada pemilik warung dan berharap agar minuman dan makanan yang mereka makan tidak dimintai bayaran. Kemudian salah seorang pencuri yang memegang tongkat mengacungkan tongkatnya kepada pemilik warung. Sudah barang tentu pemilik warung itu marah dan berkata, "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu kepadaku?" tanya pemilik warung itu dengan nada yang marah. "Bukankah Abu Nawas mengacungkan tongkat ini kepadamu, dan engkau memberikan apa yang diinginkan dan tidak meminta bayaran?" tanya mereka yang mulai kebingungan. "Benar sekali, tapi harus kalian ketahui, jika Abu Nawas telah menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelumnya, dan ia juga berpesan jika aku harus memberikan makanan yang ia inginkan setiap ia mengacungkan tongkat ini kepadaku," jawab pemilik warung tersebut. "Ternyata kita telah tertipu dan rugi besar," kata salah seorang pencuri itu dengan sangat kesal. Kemudian para komplotan pencuri itu akhirnya sadar jika mereka sudah tertipu mentah-mentah. Mau tidak mau, mereka terpaksa menerima kenyataannya karena telah berani memperdayai Abu Nawas sebelumnya. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.